Dua pengedar narkoba ditangkap polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan saset narkoba siap edar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Papua Tengah, pemerintahan setempat resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League musim 2026-2027 akan kick-off pada 4 September 2026 mendatang. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dan berita menarik lainnya untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi. Polres Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 12 gram sabu. Satres Narkotika Polres Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menangkap 2 pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Lainea dan Kecamatan Laea pada 26 Agustus 2026. Keduanya masing-masing berinisial PA dan YA. Polisi kemudian lakukan pengembangan dan meminta pelaku menunjukkan lokasi barang haram tersebut disembunyikan. Total ada 12 gram narkoba jenis sabu yang disita dari 2 pelaku. Sabu dikemas dalam bungkusan kecil dan siap edar. Dari hasil penyelidikan, sabu didapat dari kota Kendari dan diedarkan dengan sistem tempel. Berdasarkan dari informasi masyarakat, kami dari Satres Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berinisial PA dan inisial YA sebagai pengedar narkoba di Kecamatan Lainea. Adapun total barang bukti yang kami sita berjumlah 49 saset dengan berat bruto 12,02 gram, di mana barang bukti sabu tersebut kami amankan di 2 tempat, di mana di rumah pelaku sebanyak 33 saset. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan dan dijerat pasal tentang narkotika. Silviansyah Akia, Kompas TV, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saudara, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Palu menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam prarekonstruksi ini, tersangka AK memperagakan sejumlah adegan sebelum membunuh satu keluarga di Jalan PDAM, Kota Kendari pada 26 Juli 2026. Dalam prarekonstruksi terlihat pelaku sempat terlibat cekcok dengan Jamil dan istrinya sebelum pelaku menghabisi nyawa mereka beserta anaknya yang masih berusia 2 tahun. Prarekonstruksi dilakukan untuk memastikan tahapan tindakan yang dilakukan tersangka saat lakukan pembunuhan. Rekonstruksi utama akan digelar setelah penyidik berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk menentukan waktu pelaksanaannya. Untuk kegiatan prarekonstruksi ini agar kita mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tersangka pada saat melakukan tindak pidana. Prarekonstruksi ini dikawal ketat petugas kepolisian, apalagi banyak warga sekitar yang memadati sekitar lokasi. Sebelumnya, AK, pelaku pembunuhan satu keluarga ini menyerahkan diri kepada polisi pada Rabu 26 Agustus 2026 setelah hampir 1 bulan menjadi buronan dan bersembunyi di kawasan hutan bekas likuifaksi Balaroa, Kota Palu. Rolis Muhlis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel mobil di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kebakaran ini juga menghanguskan 1 unit mobil dan sepeda motor yang terparkir di dalam bengkel. Rekaman video amatir ini memperlihatkan kobaran api besar melalap sebuah bengkel mobil di Dusun Pamajengan, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, 26 Agustus 2026 malam. Warga di lokasi sempat panik, apalagi kebakaran ini disertai suara ledakan.
Warga di lokasi berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Selain menghanguskan bangunan bengkel, kobaran api juga melahap 1 unit mobil dan 1 sepeda motor yang terparkir di dalam bengkel. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dari Makassar dan Maros tiba di lokasi untuk memadamkan api. Dan 3 unit dari Markas Komando Maros dan ada perbantuan dari teman-teman Kota Makassar dan Kota Makassar itu sebanyak 3 unit, Pak. Ini yang terbakar apa, Pak? Yang terbakar ini, Pak, bengkel Biko atau bengkel Ketuk Magic, Pak. Bengkel mobil. Oh, itu yang terbakar selain bangunan apa gitu? Tidak ada kendaraan atau gitu? Kendaraan saya lihat tadi ada 1 buah unit motor, roda 2, dan ada 1 unit roda 4, Pak. Saat ini, kasus kebakaran sementara dalam penanganan pihak kepolisian sektor Moncong Loe untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Masih kasus soal kebakaran, saudara, sebuah bus di Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat bus dalam proses perbaikan. Kebakaran bus ini terjadi di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 26 Agustus 2026. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar sempat panik. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi. 3 armada pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api dan memastikan api tak merambat ke area sekitar. Kebakaran bus ini diduga akibat percikan api yang mengenai kursi saat proses pemotongan pintu bus. Dari info dari Bapak tadi itu dari percikan api, kan sementara lagi mengas pintu mobil itu teranya dengan potong. Seperti begitu infonya. Terus kapan diterima informasinya, jam berapa, Pak? Jam 1:30. Oh, jam 1.30. Berapa armada yang dikerahkan, Pak? Armada 3 ya? Oh 3 armada. Oh, 3 armada dikerahkan. 12. Kalau untuk kendala atau apakah ada? Kendalanya alhamdulillah tidak ada. Jadi, kalau korban jiwa tidak ada pada saat ini, memang? Korban jiwa tidak ada. Kebakaran juga terjadi di Gorontalo, saudara. 3 rumah warga di Kelurahan Biawu, Kota Gorontalo, ludes terbakar. 2 rumah warga dan 1 kios rempah-rempah di Kelurahan Biau, Kota Gorontalo ludes terbakar pada Rabu sore. Kebakaran membuat sejumlah warga panik dan langsung mengamankan berbagai barang di rumahnya. 5 mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil khusus karhutla dikerahkan untuk memadamkan api dibantu warga setempat. Warga menyebut api pertama kali muncul dari salah satu dapur rumah dan dengan cepat merembet ke 2 bangunan di sekitarnya. Bagaimana yang Bang dapat pertama? Yang dapat pertama ada dulu di muka situ kan, baru ada Birman situ baterai kebakaran. Baru pas yang buka baju dan saya ada ke situ, ternyata itu api dari dapur. Dari dapur langsung menyebar ke muka, baru angin bawa ke kiri. Sempat ada siram-siram, cuman memang tidak mampu. Kita akses jalan toh air jauh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun 3 bangunan rumah dan sebagian besar barang berharga habis terbakar. Hampir 2 jam proses pemadaman di tengah hembusan angin kencang. Namun akhirnya api berhasil dipadamkan. Langsung kita respon menggunakan 2 unit mobil pemadam kebakaran Kota Gorontalo untuk melakukan backup penjalaran dari sisi bangunan. Kita bisa melakukan backup sehingga penjalanan kebakaran ini tidak menjadi luas. Pak, tadi informasi ada berapa rumah yang terbakar? Jadi sumber apinya informasi secara sepintas kita bisa lihat ada 3 bangunan yang terpapar kebakaran. Kondisinya rata-rata 90%, bahkan ada yang 100%. 1 unit, ada 2 unit hampir 100%. Meski begitu, petugas masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sumber api dan total kerugian dalam kebakaran ini. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Asap pekat beracun mengancam kesehatan warga. Kompas Pagi, saudara, akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.
Terima kasih saudara Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi berikutnya. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 8 hektar lahan di Kabupaten Morowali Utara. Tim gabungan masih berjibaku memadamkan kobaran api. Kebakaran melanda lahan kosong di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Kebakaran ini diduga rembetan api dari Desa Tinompo. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Menuju TKK, kami langsung melakukan selang melakukan pemadaman, dibantu oleh anggota Polres maupun Polsek Lembo bersama anggota Kurami Lembo, juga dari Batalion Talandaka. Kami langsung melakukan pemadaman dan api dinyatakan jam 20.15 dengan perkiraan kebakaran sekitar 8 hektar. Di Papua Tengah, saudara, kebakaran hutan dan lahan disertai hujan es terus meluas di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pemerintahan setempat resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Pihak Pemkab menyebut dampak kemarau kini telah meluas ke 25 distrik di Kabupaten Puncak. Selain menetapkan status tanggap darurat, Pemkab Puncak juga membentuk tim terpadu untuk melakukan penanganan terhadap warga terdampak kemarau, karhutla, dan hujan es. Kita ada 2 dampak. Satu karena musim es salju, tapi yang kedua adalah karena kebakaran. Jadi asap ini sudah 1 minggu melanda di seluruh kota Inara. Jarak pandang kita hanya 10 meter sudah tutup. Bukan awan, tapi ini asap. Saudara, kabut asap pekat imbas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan masih menghantui permukiman warga. Kabut asap membuat sejumlah balita mengalami sesak napas karena ispa. Kabut asap pekat imbas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan masih menghantui permukiman warga. Kondisi ini memicu kecemasan warga, terutama keluarga dengan balita. Mereka menjadi korban paparan asap karhutla. Mereka mengalami gejala kesehatan, mulai dari batuk berlebih, muntah-muntah, hingga kehilangan nafsu makan lantaran kabut asap menerobos masuk ke dalam rumah. Sang nenek terpaksa menutupi cucunya dengan kelambu agar terhindar asap lebih parah. Asap ini sampai jam 7 tadi masih masih kabut benar, jadi mudah-mudahan aja Bang sampai kayak itu. Nah, sebab sebenarnya masih kabut, ini cucokannya makin bertambah sakit. Sampai masuk ke rumah, Bu? Sampai masuk ke rumah. Kabut asapnya sampai ke rumah, jadi ku tutup ke lambu, ku tutup lawang supaya jangan terkena asap. Petugas kesehatan langsung memeriksa kondisi sang balita yang sakit akibat terpapar kabut asap. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat ada lebih dari 300 warga yang datang memeriksakan diri serta mendapatkan bantuan masker. Petugas memastikan mayoritas masyarakat mengeluhkan gejala ispa seperti batuk, pusing, hingga pegal-pegal. Alhamdulillah ketika kita membuka posko pelayanan itu pada masyarakat itu, masyarakat antusias untuk pemeriksaan kesehatannya dan juga mendapatkan masker di sana. Itu total lebih dari 300 orang semuanya. Mayoritas mengeluhkan apa? Ada batuk, ada juga pusing, kemudian ada juga yang penyakit lainnya seperti pegal-pegal dan sebagainya. Hingga kini, terdata sebanyak 5 posko kesehatan yang bersiaga di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Pelayanan kesehatan disediakan di kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan agar kelompok rentan seperti balita dan lansia dapat segera tertangani. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, saudara. BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado meminta warga Sulawesi Utara mewaspadai potensi kebakaran lahan. Hal ini merujuk dari Fire Weather Index di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara
berada pada kategori tinggi bahkan sangat tinggi dalam 7 hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado menjelaskan Fire Weather Index di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara berada pada kategori tinggi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena jika terjadi kebakaran, api dapat dengan cepat membakar lahan dan menyebar ke area lain. Berdasarkan pantauan BMKG, kondisi Fire Weather Index kategori tinggi ini diperkirakan berlangsung hingga 7 hari ke depan. Berdasarkan indeks Fire Weather Index, yaitu tingkat intensitas api jika terjadi kebakaran hutan atau lahan. Dan di hari ini pada tanggal 26 Agustus 2026, yaitu di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara itu intensitasnya tinggi hingga sangat tinggi. Jadi jika terjadi kebakaran hutan, tingkat intensitas apinya itu tinggi hingga sangat tinggi. Pokoknya terbakar dulu baru terdapat intensitasnya itu. Seperti itu. Kecuali untuk wilayah Golmong Selatan, yaitu di situ ada warnanya moderate, sedang atau biru rendah seperti itu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado mencatat hingga 24 Agustus telah terjadi lebih dari 130 kebakaran lahan di Kota Manado. Adalah kebakaran alang-alang atau lahan di musim El Nino ini. Karena di bulan Juni kita kebakaran alang-alang baru 3 kejadian. Dan di bulan Juli ada 61 kejadian alang-alang, dan di bulan Agustus ini adalah 134 kejadian kebakaran alang-alang sampai. Menyikapi kondisi ini, masyarakat diminta untuk tetap waspada. Warga juga diimbau tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, gempa 7,7 guncang NTT 15 Agustus lalu menyisakan duka mendalam, tak terkecuali bagi Syamsir Abdullah Har. Tak hanya trauma, dia juga harus kehilangan rumahnya yang ikut terbakar saat gempa terjadi. Bak jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan korban gempa NTT Syamsir Abdullah Har asal Reok, Manggarai Sabtu 15 Agustus lalu. Saat gempa magnitudo 7,7 terjadi, Syamsir tengah merebus jagung di rumahnya. Panik, ia langsung berlari menyelamatkan diri. Namun di saat bersamaan kompor minyak tanah yang digunakan untuk merebus jagung terjatuh, dan api dengan cepat merembet dan membakar rumah Syamsir dan 3 rumah warga lainnya. Ia tak sempat menyelamatkan harta bendanya, hanya pakaian yang ada di badan yang bisa ia selamatkan. Kaget datang gempa itu, dia langsung banting kompor itu, langsung menyala tuh. Kita sempat lari keluar, sampai di luar masuk lagi, tapi sudah terpele dengan barang-barang yang jatuh karena gempa itu. Iya, saya sempat siram juga, tapi tidak mampan. Apinya sudah besar. Menyambar ya? Iya. Kita mau kerja apa sekarang? Tidak. Saya tidur di masjid itu. Makan tunggu orang kasih. Kalau tidak kasih makan, tidak makan tuh. Dari mana? Tidak ada apa-apanya. Nol. Gempa susulan sampai kini masih terjadi di wilayah Manggarai. Warga mengaku masih trauma pasca gempa mengguncang wilayah mereka 15 Agustus lalu. Mereka khawatir gempa susulan yang lebih besar bisa terjadi. Masih sampai sekarang Pak, saya malah di rumah saya sendiri masih takut masuk itu. Karena tadi pagi kan masih terasa, pada tadi kan sekitar 4 atau 5 tadi subuh itu, jam 5 itu. Ya harapan kami kan ya tidak lain memang karena memang bantuan lah, karena memang habis semua masyarakat ini. Artinya mengharapkan bantuan pemerintah. Permasalahannya kan memang mungkin ada uang, tapi kan toko-toko tidak ada yang buka. Kini, Syamsir dan keluarga yang terdampak harus mengungsi di posko Barangkolong dengan pakaian yang tersisa sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Jona Hamonangan, Andika Pratama, Kompas TV, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saudara, Polda Sulawesi Utara menyalurkan bantuan uang senilai 300 juta rupiah bagi korban bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini diterima langsung oleh Wakapolda NTT.
Bantuan senilai 300 juta rupiah diserahkan Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol Ferry Raymond Ukoli kepada Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal. Bantuan ini wujud kepedulian dan solidaritas Polda Sulut bersama seluruh jajaran terhadap masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa bumi. Karena memang ada instruksi dari Bapak Kapolri seluruh Polda untuk membantu terkait dengan rekan-rekan kita di wilayah hukum Polda NTT yang mengalami musibah bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Dan pada hari ini Bapak Kapolda juga secara simbolis menyerahkan santunan berupa uang nanti yang akan dibawa dari perwakilan Polda Sulawesi Utara ke sana, kiranya bisa meringankan beban rekan-rekan kita yang ada di NTT. Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal bilang pihaknya sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungan kepada masyarakat NTT. Puji Tuhan. Selain dari Polda, sebelumnya Pemprov Sulut juga telah menyalurkan bantuan senilai 750 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi mengenai banjir bandang menerjang puluhan rumah hingga jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Parigi, Mautong. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali bersama kami saudara di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi berikutnya. Banjir bandang menerjang puluhan rumah hingga jalan Trans Sulawesi di Desa Avolua, Kabupaten Parigi, Mautong. Banjir bandang ini terjadi akibat hujan deras hingga meluap ke jalan Trans Sulawesi dan merendam rumah warga. Sebanyak 28 kepala keluarga di 2 dusun terdampak, serta jalan Trans Sulawesi tertimbun material kayu dan lumpur sepanjang 500 meter. Akibat banjir, warga harus bertahan di tenda pengungsian dan berharap ada bantuan, khususnya makanan siap saji. Saat ini pemerintah sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan dan berkomitmen segera memulihkan situasi. Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan bahwa penerapan tarif suplesi atau pelayanan tambah di lintasan Munimua Waipirit adalah legal dan sesuai aturan yang berlaku. Pihak ASDP memastikan penggunaan tarif suplesi atau tarif pelayanan tambahan di pelabuhan penyeberangan Munimua Waipirit memiliki dasar regulasi dan kewenangan yang jelas dari pemerintah. PLT JM ASDP Cabang Ambon, Hafiludin Usman bilang, aturan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019. Regulasi tersebut membagi 2 jenis tarif, yakni tarif dasar ekonomi dan tarif pelayanan non-ekonomi. Untuk tarif ekonomi di Maluku, operator tetap berpatokan pada Keputusan Gubernur Maluku Nomor 16 dan 25 Tahun 2024. Sedangkan tarif non-ekonomi atau suplesi merupakan kewenangan badan usaha operator penyeberangan. Setiap penentuan tarif tadi disampaikan Pak Dirut, untuk tarif ekonomi itu kami memang berlandaskan dengan Keputusan Gubernur tahun 2024 nomor 1625. Adapun masalah suplesi itu kita kembali merujuk di PM 66 2019 ke Peraturan Menteri Perhubungan bahwa
untuk penentuan tarif non ekonomi itu dikembalikan kepada badan usaha angkutan penyeberangan, dalam hal ini mungkin operator. Untuk itu, masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pungutan di luar ketentuan. Setiap laporan akan menjadi bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan penyeberangan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-451 Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon kembali menghidupkan permainan tradisional bagi para pelajar. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi muda dari ketergantungan gawai atau gadget. Keceriaan dan gelak tawa anak-anak ini kembali mewarnai ruang publik di Kota Ambon. Permainan tradisional yang dulu begitu dekat dengan kehidupan anak-anak di Ambon dan Maluku kini kembali diperkenalkan dan diperlombakan. Ragam permainan rekreasi seperti lari estafet dengan bendera, lompat karung, bakiak, hingga permainan strategi seperti boy dan asen turut dipertandingkan dengan penuh antusiasme. Nah, ini semua rangkaian kegiatan yang dibuat untuk menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun ke-451 Kota Ambon. Ya, ada banyak mata lomba di sana, dan ini pertanda bahwa kita ingin membangun Ambon dalam semangat kebersamaan, melibatkan seluruh komponen. Ya, mudah-mudahan dia berdampak bagi penguatan semangat kebersamaan hidup orang bersaudara di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon berharap permainan tradisional ini tidak hanya hadir secara momentum saat perayaan Hari Jadi Kota, namun dapat terus dilestarikan di lingkungan sekolah maupun pemukiman, agar tetap menjadi bagian dari tumbuh kembang kehidupan anak-anak di Kota Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kita ke informasi lainnya, saudara. Sekitar 14 ton kopra hasil produksi masyarakat adat dari 3 kampung di Merauke berhasil dikumpulkan untuk dikirim ke pasar Surabaya. Uji coba program pengolahan kopra di 3 kampung di distrik Semangga dimulai Februari 2026 kini membuahkan hasil. Perdana, sekitar 14 ton kopra hasil olahan masyarakat adat di Kampung Urum, Waninggap Nanggo, dan Matara dikirim ke Surabaya. Sebelumnya, pengolahan kopra ini merupakan inisiatif untuk mendampingi masyarakat adat memanfaatkan komoditas kelapa di 3 kampung ini. Sebelum didampingi, tidak banyak masyarakat yang mengolah kelapa menjadi kopra, melainkan dijual sebagai kelapa muda. Namun, setelah gudang penampungan dibangun oleh pendamping di Kampung Matara, jumlah masyarakat yang memproduksi kopra mulai bertambah. Kopra 14 ton lebih, ini hasil produksi dari masyarakat adat. Karena di kampung ini kan hampir tiap hari persoalannya uang cash kan, mau beli ini itu pakai uang cash. Akhirnya kita coba untuk dekati dengan salah satu program kita pengembangan ekonomi, yaitu beli kopra. Jadi kita bukan hanya beli saja, tapi dampingi mereka terkait dengan dia punya kualitas kopra yang kita beli. Bagi masyarakat, penjualan kopra menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang tunai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini pun tidak hanya membeli hasil produksi, tetapi juga memberikan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kopra. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Pulang kampung, seorang anggota Paskibraka Nasional 2026 asal Desa Bonra, Polewali Mandar, Sulawesi Barat diarak warga berkeliling desa. Kemeriahan mewarnai penyambutan kepulangan anggota Paskibraka Nasional 2026 Ismi Ulfaida, siswi sekolah rakyat asal Desa Bonra, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ismi diarak dengan tradisi sayang patudu atau kuda menari khas masyarakat Mandar. Sambil menunggang kuda dan diiringi tabuhan rebana, Ismi dibawa berkeliling kampung sekitar 1 km dan mendapat sambutan meriah dari warga, siswa, dan kerabat yang berbaris di jalan. Bagi Ismi, menjadi anggota Paskibraka Nasional adalah impiannya sejak duduk di bangku SMP. Siap jadi cadangan bagi penurunang. Tentunya mendapat banyak
pelajaran dan kami dilatih tentang kedisiplinan, mental dan fisik, dan kami diberi materi tentang wawasan kebangsaan, kepancasilaan, dan materinya dan pembawa materinya bagus-bagus. Sambutan ini sengaja diberikan untuk Ismi, bukan sekedar arak-arakan, melainkan simbol penghormatan, kebanggaan, dan penghargaan masyarakat Mandar kepada putri terbaik desa. Partisipasi bersama Ismi saya sama-sama memperolehkan nama Sulawesi Barat dan keluarga dan khususnya Desa Bondra, sehingga kami berinisiatif untuk memperapat inisiatif menjemput dan merapat terus Bangkida, Kamana, kemudian pendidikan di kantor desa sampai di keluarga ini untuk bagaimana apresiasi kita terhadap Ismi dan Ismi Ulfaida menjadi salah satu dari 2 perwakilan Sulawesi Barat pada Paskibraka Nasional 2026. Prestasi Ismi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa sekolah rakyat lainnya untuk berlatih, mengembangkan potensi, dan mewujudkan cita-cita. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League musim 2026-2027 kick-off pada 4 September 2026 mendatang. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi berikutnya. Saudara, Elimelek Dimara, sosok yang dikenal sebagai salah satu perintis pengembangan wisata Piai Nemo di Raja Ampat, tutup usia. Elimelek meninggal dunia di usia 75 tahun. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pelepasan jenazah Elimelek Dimara di Dermaga Marina Kota Sorong 27 Agustus 2026 pagi. Sejumlah keluarga, kerabat, serta pelaku pariwisata turut hadir mengantar kepergian tokoh yang dinilai memiliki jasa besar dalam perkembangan pariwisata Raja Ampat. Jenazah almarhum diberangkatkan dengan menggunakan bot menuju Piai Nemo, Raja Ampat untuk menjalani ibadah pelepasan dan prosesi pemakaman. Piai Nemo kini menjadi salah satu ikon pariwisata Raja Ampat. Gugusan kars dan laut biru dari ketinggian menjadi pemandangan yang dicari wisatawan domestik maupun mancanegara. Saya dia adalah salah satu pahlawan di pariwisata karena berkat jasa beliau kita mengenal apa itu namanya puncak Piai Nemo yang sampai sekarang itu diakui dunia di mata uang tertinggi kita yaitu Rp100.000. Jadi awalnya dari beliau yang menemukan puncak itu dan kita sangat terima kasih pada beliau. Saya setelah bawa tamu keluar, kemudian sudah mau keluar, tapi saya pakai bahasa kami, bahasa Raja Ampat, kemudian bahasa Inggris, dan saya rasa ini suatu hal yang unik menurut saya secara pribadi karena beliau bisa berbahasa Inggris juga, beliau sangat bersahaja ketika bersama-sama dengan kami. Dan ini pagi ini kita lihat banyak orang yang datang untuk yang pergi, kami yang bantu lihat dari Sorong sini banyak karena beliau punya jasa sangat besar untuk pariwisata Raja Ampat. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Harga telur ayam di pasar tradisional Makassar alami kenaikan yang signifikan. Kenaikan bahkan terjadi 2 kali dalam sepekan. Harga telur ayam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali naik. Di Pasar Terong Makassar, kenaikan harga bahkan terjadi 2 kali dalam sepekan terakhir. Saat ini harga telur ayam per raknya mencapai Rp47.000. Harga ini naik dari harga sebelumnya Rp43 dan Rp45.000 per raknya. Kenaikan harga ini dipicu tingginya permintaan, apalagi adanya perayaan Maulid Nabi. Ya, agak lancar selama masuk bulan Maulid. Oh, berarti ada banyak pengambilan nih? Iya. Alhamdulillah. Kalau untuk stok sendiri Pak Ji? Iya. Stoknya masih ada? Iya, masih ada.
Oh masih banyak? Iya. Biasanya kita ambil dari mana ini telur Pak Ji? Dari Sidrap. Oh dari Sidrap ini? Iya. Oh berarti pasokannya lancar Pak Ji? Iya, alhamdulillah lancar. Cuma memang ini harga telur Iya, asin. agak naik ke pengaruh dari maulid toh. Jadi naik harga telur merah. Meski telur ayam naik, namun telur bebek masih normal di kisaran Rp65.000 per raknya. Telur ayam di Kota Makassar dipasok dari Kabupaten Sidrap. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, melalui program kemitraan pendidikan berbasis industri, PT Arsy Indonesia dengan anak perusahaan PT MSM TTN dan PT Geopersada Mulia Abadi berupaya meningkatkan kompetisi bagi siswa-siswi di SMK Negeri 1 Likupang Timur. PT Arsy Indonesia bersama anak perusahaannya PT MSM TTN dan PT Geopersada Mulia Abadi resmi menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 1 Likupang Timur Rabu siang. Kolaborasi ini bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri pertambangan. Dalam program ini, siswa akan mendapatkan pembelajaran khusus 1 kali dalam seminggu dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan standar dunia industri. Program ini diharapkan dapat mencetak lulusan yang memiliki keterampilan, kompeten, dan siap memasuki dunia kerja, khususnya di sektor pertambangan. Program ini nanti akan bersifat keberlanjutan ya, yang notabene mempunyai tujuan yaitu output yang ada di siswa-siswa SMK Negeri Likupang tersebut nanti harapannya menjadi tenaga yang siap kerja. Kita menjadikan SMK Negeri 1 Likupang ini itu seperti kawah candra di muka lah, yang notabene apa harapannya nanti bisa langsung bekerja di dunia industri, yaitu industri tambang yang notabene berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan alat berat. Dan siapa sih yang dikasih materi atau pembelajaran ini adalah kelas 1 atau istilahnya kelas 11 ya, kelas 10 ya, kelas 10 dan kelas 3. Program kemitraan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara. Kerjasama ini dinilai dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri, sekaligus membuka peluang kerja bagi siswa setelah lulus. Ya, saya sebagai pimpinan sekolah memberikan apresiasi yang luar biasa untuk program kolaborasi pembelajaran di bidang pendidikan ini, karena ini sangat bermanfaat buat peserta didik ke depan. Karena dengan program kolaborasi ini setidaknya kita bisa pemerataan dalam bidang pembelajaran, dunia usaha dan dunia industri. Dan kami berharap ke depan kolaborasi ini tetap berjalan sehubungan dengan siswa SMK untuk siap ke depan. Merupakan peluang kesempatan yang baik bagi sekolah untuk menyiapkan siswa-siswa ini sehingga ke depannya mereka punya kompetensi yang luar biasa, ya kan? Karena seperti yang dipaparkan tadi memang untuk tenaga mekanik itu agak sedikit ya, pekerjanya itu sedikit, tapi dengan kegiatan ini ada kolaborasi ini pasti saya yakin akan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi para siswa untuk menjadi pekerja-pekerja yang tentunya sudah dipersiapkan. Program kolaborasi ini akan berlangsung selama 2 tahun. Meski demikian, kedua pihak berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut sehingga memberikan manfaat bagi lebih banyak masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. TNI Angkatan Darat baru saja merampungkan pengerjaan sumur bor di Sekolah Dasar Semangga 2, Merauke. Meski dibangun di halaman sekolah, penerima manfaat tak hanya guru dan siswa saja, melainkan dapat digunakan bagi warga, utamanya saat kemarau saat ini. Keceriaan murid sekolah dasar tampak saat Panglima Kodam Mandala Trikora, Maijen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia, hadir ke Sekolah Dasar Inpres Semangga 3 pada Rabu pagi. Kehadiran Pangdam Mandala Trikora ini untuk melihat pekerjaan sumur bor air bersih yang dibangun oleh personil TNI Angkatan Darat lewat program Karya Bakti TNI. Kepala Sekolah Inpres Semangga 3 mengatakan dukungan ini menyediakan fasilitas air bersih dirasakan sangat membantu kebutuhan air sekolah, utamanya saat musim kemarau panjang saat ini. Meski berada di lingkungan sekolah, air dari sumur bor juga dapat digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
SD Impres Semangga 3 mendapatkan bantuan 1 sumur bor. Ini sangatlah bermanfaat bagi siswa-siswi kami karena memang kami di wilayah Semangga untuk sumber air bersih memang susah. Dengan bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Bahkan ada beberapa masyarakat yang bertanya, Pak, suatu saat kami bisa gunakan air ini, selagi masih bisa, kenapa tidak bisa? Dan Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, personil TNI Angkatan Darat membangun 4 jembatan jenis Aramco di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Meski belum sepenuhnya rampung, warga menyebut pembangunan jembatan memudahkan aktivitas dan meningkatkan keselamatan warga yang melintas. Pangdam Mandala Trikora dan Rem 174 Anti Waninggap dan Dandim 1707 Merauke meninjau progres pembangunan jembatan di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke pada 26 Agustus 2026. Di Waninggapsai, sebanyak 4 jembatan jenis Aramco dibangun dan dikerjakan oleh personil TNI Angkatan Darat. Meski saat ini jembatan memasuki tahap penyelesaian, namun 1 jembatan sudah dapat dilalui warga. Warga pun menyambut pembangunan jembatan ini dan menyebut pembangunan jembatan memudahkan aktivitas dan meningkatkan keselamatan warga yang melintas terutama bagi murid sekolah dasar saat musim hujan. Mobilitas anak-anak untuk ke sekolah baik di musim panas atau di musim hujan sangat terbantu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di saat musim hujan kami menggunakan jembatan kayu. Ini kan tempat lalu lalangnya masyarakat juga selain anak sekolah. Sehingga kadang mobil lewat ada lumpur apa, anak-anak sering terjatuh. Nah, dengan adanya jembatan cor-coran seperti begini, kami sangat terbantu sehingga kami tidak, sebagai guru, sebagai pimpinan, kepala sekolah, saya tidak lagi khawatir terhadap anak-anak baik datang sekolah ataupun pulang sekolah. Sementara Kepala Kampung Waninggapsai mengatakan sekitar 1.462 jiwa atau 600 kepala keluarga akan merasakan langsung jembatan yang dibangun. Selamat berharap pembangunan 4 jembatan segera rampung sehingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk segala keperluan. Pak Pangdam sudah hadir meninjau langsung dan ini bermanfaat sekali untuk masyarakat khususnya di Kampung Waninggapsai. 4 titik jembatan luar biasa diberikan pada kami kepercayaan untuk digunakan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan dan membawa hasil panen juga lancar semua. Terima kasih pada Pangdam yang sudah datang ke sini dan memberikan kepercayaan ini pada masyarakat kami. Untuk diketahui jembatan Aramco adalah jenis jembatan atau saluran air yang memanfaatkan pipa baja melingkar besar sebagai struktur utamanya. Jembatan Aramco dibangun melalui program karya bakti TNI Angkatan Darat. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.